Kalau ndak ikhlas ndak bisa laras. Untuk bisa laras memang harus ikhlas kan gitu, kira-kira kan ngono. Laras iku nek ndek hukum jenenge adil. Nek dalam ilmu namanya bener, nek gak bener gak laras. Nek ndek akhlak jenenge apik, nek gak apik gak laras kita mboten. Apa meneh? Nek ndek olahraga jenenge sportif, nek gak sportif gak laras. Kalau dalam hukum namanya adil, nek gak adil gak lah. Jadi semua sama, semuanya ikhlas itu. Maka urip iku mek sitok dalane. Aja sampai melehar teko sunatullah. Wes tos, teknologi setinggi apapun kita taat sama sunatullah, nek gak taat karo sunatullah gak iso muni. Nggih mboten. Sunatullah itu Gusti Allah yang ngatur ngene kan kudu taat. Nek banyu kok kena nang ngene. Nek timah kok kena nang ngene supaya bisa leleh. Itu semua taat kepada sunatullah atau hukum penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sukar adalah sunatullah di bidang sosial, di bidang budaya dan politik. Nah, itu kita cari terus menerus, terutama di bidang manajemen sing adilku ya opo. Itu kita cari terus menerus. Kalau ada syura bainahum vertikal antara pimpinan dengan karyawan, akan sangat mudah laras itu dicapai. Makanya nyuwun sewu Pak Yai, saya diajarin anak saya Sabrang itu seringkali bahwa dia kan orang fisika dan matematik, dia sarjana fisika dan matematik. Saya menyebut matematik adalah ilmu yang paling suci. Bingung, kok suci apa loh? Siapa sih kan itu? Suci itu apa anane ngono iku? Gak iso ditambahi, gak iso dikurangi, kita betul. Nek sembahyang subuh kok tambah separuh ya gak iso, gak suci. Nek bojo ya iku bojo. Karena urusan ayu gak urusan. Pokoknya iku bojo titik. Ngono rek, itu suci namanya. Nek kon karek ngenyang-ngenyang, cangkeme kekamban. Ah, iku gak suci kan. Ana lho wong sing ngono iku. Wis ayu jek keleke rada nemen mambune. Ana lho arek lanang ngenyang-ngenyang akhire gak rabi temen sampe matek kon ya. Wis gak ana urusan, ayu gak masalah, ganteng gak masalah. Yang penting suci. Suci itu artinya apa anane sing Allah gawe ya iku lakonono. Itu loh suci. Kenapa matematika itu ilmu yang suci? Mergo gak iso dinyang, gak iso disogok. Pokoknya 4/5 iku masih kok todong nganggo senjata M16. 4/5 sama dengan gak iso dinyang. Kita mboten. Nek pilkada tergantung. Kita mboten. Aja meneh pilkada, pilpres lho tergantung. Jadi jauh dari kesucian. Yang paling suci, yang paling pasti suci itu matematika. 5/5 mesti selawe gitu loh. Ngerti ya, kesucian ya, ikhlas ya. Ikhlas itu sama suci itu jane mek dulur. Nek gak suci gak mungkin ikhlas. Gitu loh. Soalnya kadang-kadang ada salah tujuan itu apa sih? Gak ada ikon itu ngersuwa itu, pergokon itu ngatur-ngatur Gusti Allah itu. Gusti Allah gitu kepala dinas pengabulan doa ngono ya. Kon nganut kon ya Allah kula butuh manggis. Pendino manggis. Allah manggis ya Allah, Allahumma manggis Allah. Suwe-suwe Gusti Allah bril tekanan arek iku. Terus kula kedah ngomong ya napa Gusti Allah. Kandhanan arek iku wis tak sediani duren sak ambrek, tak sediani jambu, pelem sak ambrek, jaluke manggis tok ae. Rasa-rasa ngekeki aku mulian ngono. Ayo piye ayo. Wis to, nek njaluk iku ya Allah jenengan sing ngertos sing paling apik damel kula niku napa? Kula manut. Bener ta kare? Wis to nganu to kon karo Gusti Allah. Gak arep percaya iku apa kon? Nganu to wis to. Bismillah. Yo ngarani sekali-sekali gak ya Allah niki kula kedah bayar sekolah anak kula ndak masalah. Ya, nggak masalah ya. Tapi ojo terus kon begitu gak dikabulno ngersulo. Terus rumah sama aku iki hambamu tak kon nuruti karepmu tak ngono. Ngoten nggih? Pokoke karo dunya aja nemen-nemen atimu ya. Aja dilebokno ati dunya iki dalen tangan tengenmu ae. Ngoten nggih?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, nama saya Joko dari Banyumas. Saya baru kali ini Mbah ke Mojopat Japaan. Saya kesini mencari cahaya sejati Mbah. Karena saya bukan orang baik Mbah. Maaf Mbah, cerita sedikit ya Mbah. Saya SD kelas 6 sudah mengenal alkohol. Terus SMP mengenal obat-obatan. Ini belum lama Mbah, sekitar 7 bulan, 8 bulan saya meninggalkan itu. Saya mulai bingung Mbah. Akhir-akhir saya mau berhenti itu Mbah, yang namanya itu apa namanya, orang mabok, orang ngoplo itu ya, yang dicari kan ngeplaynya Mbah. Nah itu akhir-akhir itu saya merasa nggak nyaman Mbah. Jadi lagi minum itu teringatnya Gusti Allah, terus bener itu asli Mbah, saya nggak mengada-ngada. Jadi ingetnya dosa, ingetnya kematian, kan jadi nggak nyaman Mbah. Kayak gitu, yang dicari ngeplay tapi malah takut nggak nyaman. Terus saya berusaha meninggalkan itu ya Mbah. Selama 1 bulan ternyata barang kulo apa itu meninggalkan itu semua, ternyata banyak yang nggak suka sama saya Mbah. Nggak sukanya masalahnya selama itu saya kan nggak sadar apa yang saya perbuat, karena itu terpengaruh obat-obatan terlarang. Jadi saya mau terjun lagi rasanya sudah nggak nyaman karena takut dosa, teringat Gusti Allah. Jadi bingung Mbah. Terus saya iseng-iseng buka YouTube. Itu ada di YouTube itu ada itulah pengajian Cak Nun gitu ya. Terus saya buka iseng-iseng apa sih inilah. Terus kok masuk gitu loh Mbak. Gitu loh. Terus ya alhamdulillah saya udah 2 kali ini, pertama di IAIN Purwokerto itu Mbak, terus keduanya di sini. Terus intinya saya itu Mbak. Itu sebentar Pak, agak lupa Mbak karena terpengaruh itu obat-obatan udah lama sih. Ini Mbak, kulo kepingin paham Mbah kados jenengan tentang kehidupan yang sejati. Sesudah paham, saya pengen menjalani dengan baik dan benar Mbah. Terus yang terakhir, saya minta doa yang ikhlas dari jenengan Mbah. Nggo bekal kulo tengah jalan. Tepuk tangan sekali lagi ya. Pak Muzamil tolong bantuin saya. Menurut keawaman pikiran kita, dia itu mabuk aja sama Allah dipergoki kan gitu kan. Apalagi kalau Anda melakukan yang sebaliknya memang yang Allah suruh, maka Anda sama Allah tidak akan terpisah. Jadi pada suatu hari Pak Muzamil, Rasulullah itu jagongan wong 5, wong 6 sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sama Abu Dar Al-Ghifari. Rasulullah itu iseng-iseng tanya, dulur-dulur ning dunya iki seneng apa? Aku njaluk telu wae sing paling kok senengi ning dunya iki. Terus Abu Bakar menjawab, yang saya senangi di dunia ada 3, kata Abu Bakar. 1, kongko-kongko sama panjenengan. Jadi ngobrol bareng ada Rasulullah, terus memandang wajah panjenengan, kan harus penak banget bi. Terus nomor 3, aku kepingin memberikan harta saya berapa saja untuk perjuangan panjenengan. Itu kata Abu Bakar. Kalau Umar jawabannya, kan terus ditakoni kabeh. Umar jawabannya kalau tidak salah, saya ingin membela kebenaran meskipun
tidak dipuji orang. Kemudian saya ingin melawan kemungkaran meskipun harus terang-terangan dan dibenci orang. Terus yang ketiga, Umar jawab, lali aku tuh. Pokoknya masing-masing sahabat menjawab, tapi yang paling menarik adalah jawaban Abu Dzar Al-Ghifari, Pak Muzamil. Saya senang 3 hal dalam kehidupan. 1, lapar. 2, sakit. Nomor 3, mati. Itu yang paling disukai oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Terus ditakoni karo Kanjeng Nabi, ngopo kok kowe seneng telu kuwi? Terus Abu Dzar menjawab, kalau lapar saya menjadi ingat kelemahan saya dan saya menjadi sangat pasrah kepada Allah untuk segala keperluan hidup saya. Kenapa saya suka loro? Karena dengan sakit saya bisa sangat dekat dengan Allah. Dan saya suka mati karena mati adalah jalan utama untuk ketemu Allah SWT. Kan itu Pak Muzamil ya. Nah Anda tadi tidak pakai suka narkoba aja Anda sama Allah ditemui, coba. Kan dasar itu dasar. Orang Madura itu bantah-bantah Allah dulu baru Allah jawab. Anda wis ngepil ditemani Gusti Allah. Ngepil malah kelingan Gusti Allah, apik banget kuwi, apik banget kuwi. Kuwi nek cara cah-cah kan, ya ngono ngepil terus ben ketemu Gusti Allah terus. Jadi Allah itu memberi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Pak Muzamil ya, tolong Pak Muzamil ditambahin. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau kehendaki, tapi Allah yang memberi hidayah kepada meskipun engkau cintai. Iya. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan bisa memberi hidayah orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi may yasha, tapi Allah yang memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi ada orang yang seneng sholat tapi kelingan Kalisari terus ya ono. Aku iki malah kualik, ngepil malah kelingan Gusti Allah, apik banget aku. Jadi Anda tinggal bersyukur, jadi Anda sangat disayang Allah. Bahkan Allah tidak mempersyaratkan ibadah untuk ditemui, untuk menemui Anda. Jadi Anda ini karin terus kewis, Anda banyak-banyak rasa syukur. Alhamdulillahmu tingkatkan setiap sholat 33 kali. Lah piye coba? Obat-obatan toh. Kowe narkoba malah kelingan Gusti Allah, berarti itu walakin Allah yahdi may yasha, siapa saja yang Dia kehendaki, dan tidak ada rumusnya siapa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak bisa diteliti, tidak bisa dirumuskan. Dan Anda tiba-tiba ada di situ. Jadi Anda adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Mungkin karena tirakatnya mbah-mbah mumbian busing endi ya. Terus Anda mendapatkan berkah, rute berkahnya itu sampai ke titik Anda itu. Alhamdulillah. Amin. Jadi saiki kowe kudu oke-oke matur nuwun dan banyak-banyak membuat sesuatu yang orang matur nuwun ke Anda. Allah tidak bisa Anda ingat dengan cara pandang material. Karena kowe dhewe sing ngomong tan kinaya ngopo, tan kinaya apa, tan kinaya sapa, ya toh? Laisa kamitsli syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu ya ada di dalam ingatan itu sendiri. Begitu Anda menemukan bentuknya pasti bukan Allah. Karena Allah adalah segala sesuatu yang Anda kira itu bukan. Ojo meneh ke Allah. Swarga wae ora. Kowe nek ngarani swarga ngene-ngene ora ngono kuwi. Iso kurang apik, iso kalah apik. Dan kita ndak usah berdebat, padha-padha orang ngertine. Gitu loh. Jadi mengingat Allah, pokoknya ingat Allah udah. Loh itu namanya iman. Nek kowe oh iki sing kupluke abang kaose ireng ya. Itu berarti cukup nganggo ilmu karena bisa dipandang, bisa diteliti, bisa disimpulkan. Tapi kalau Allah hanya bisa diimani. Yang tidak bisa dicapai pakailah iman, yang bisa dicapai pakailah ilmu. Lah kowe karo bojomu prosentasenya ada iman, ada ilmu. Ada yang kamu ketahui tentang istrimu atau suamimu, ada yang tidak mungkin kamu ketahui tentang mereka. Betul enggak? Yang kamu tidak tahu iman. Percaya wae kowe. Salatlah seakan-akan engkau melihatku.
Kalau engkau tidak bisa melihatku, ketahuilah bahwa aku melihatmu. Udah cukup. Ingat itu tidak harus dengan pengetahuan. Pokoknya ono kae, wis ngono wae cukup. Ya. Kae kebetulan memperkenalkan dirinya Allah namanya. Kan tapi Allah sendiri kan jane ora perlu duwe jeneng to. Nek kowe perlu duwe jeneng mergo duwe tangga, duwe kanca. Nek Gusti Allah ora duwe tangga, ora duwe kanca, jenenge sapa wae ora penting to. Cuman untuk mempermudah kita mengingat dia, kita dikasih yes pokoknya Allah ngono. Ning jane Allah apa dudu jenenge? Lah ngopo kowe ndak takon kuwi? Itu cuman kesepakatan, enggak Allah sendiri kok yang bilang. Makanya ada agama itu karena kamu banyak tidak tahu. Supaya kamu tahu, misalnya gini, malaikat sapa wae, lak kowe arep penelitian ra iso, berdebat ra iso. Gitu? Gitu? Terus Allah sifatnya piro? Berdebat kowe. Makanya Allah ngandani ngene lho, pokoknya aku iki Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin. Ngono wae. Allah memudahkan kita daripada kita berdebat. Misalnya kowe salat 5 waktu. Alhamdulillah salat 5 waktu digawe Gusti Allah. Bayangke saiki nek menungso ulama berdebat gimana ya ibadah yang tepat kepada Allah. Bayangke. Aku biyen duwe kanca, salate iki berdasarkan hembusan angin. Jadi akhirnya dia di blacklist. Dia punya karya besar. Terus di blacklist tidak boleh dikoran. Jadi sembayang iki ngentekke nggon melayu rono ngono. Jadi dia dibuang oleh semua orang dan saya tampung di Patang Puluhan waktu itu. Dan udah kue neng kene rawa sholat atau sak karepmu. Ning tak tutup lawangnya bangane tonggoku bingung. Ya, jadi dia sholatnya menghabisin ruang itu, Pak. Wut sholat angin yang berembus, sholat gelombang laut, ngono kae. Ya serah apa kuwi jita-jitae, tapi kan itu kan muamalah kalau kita tahu. Yang mahdohnya dari Allah. Jadi kalau sholat 5 waktu itu dudu karangane Kanjeng Nabi, udu karanganmu kuwi dari Allah langsung sholat ping 5. Nah kalau kita ndak dikasih sholat 5 kali itu kan kene ngarang dewe akhirnya ra padha karo kanca-kancane akhirnya kerengan. Maka kita itu sudahlah dipermudah oleh Allah. Wis kalingan wis rasa kok analisis meneh. Mulane ki ora entuk bojo ngono kuwi jan. Kok apa betul aku cinta kepadamu, Dik? Cinta apa tuh cinta itu? Wah, entar rabi-rabi kowe. Wes ta. Cinta dianalisis. Jadi nek Jawa itu ada kakang kawah, ada adik ari-ari. Jadi dirimu yang ini itu ndak sendirian, ada dirimu yang lain yang nonton kamu. Jadi kalau kamu baca puisi tadi ya, itu ada dirimu yang baca puisi, ada dirimu yang di belakangmu yang melihat kamu baca puisi, ada yang dirimu yang lain yang nonton kamu baca puisi. Itu kalau Jawa. Udah ndak usah ke sana, tapi pokoknya ada kesadaran mengenai diri-diri yang multidimensional. Ya, nah sekarang kalau saya tanya ini tanganku ini aku apa bukan? Bukan. Oke. Ini hatiku ini aku apa bukan? Kan kalau ngomong hatiku berarti ada yang ngomong hatiku, ada yang ngomongku. Jadi kan hatiku bukan aku, ini diriku. Nah diriku itu aku apa tidak? Apa bukan? Kan bukan toh? Nah jadi sudah kamu jangan sibuk sama diri. Karena Anda punya KTP. Apa KTP itu bahasa disebut apa? Kartu identitas. Apa identitasmu? Contohnya coba. Yang ditemukan di situ. Nama, tanggal lahir. Menurut Sabrang itu bukan identitasmu, itu personalitasmu. Personalitas adalah sesuatu yang kamu tidak bisa elakkan. Memang sudah seperti itu bahwa kamu anaknya Pak ini, Bu itu, lahirmu tanggal sekian, namamu itu personalitasmu bukan identitasmu.
Identitas adalah keputusan-keputusan hidupmu. Kamu mau masuk fakultas MIPA apa ekonomi, apa hukum. Di situ baru kamu membangun identitasmu. Kalau yang disebut di KTP itu namanya personalitas. Karena tidak punya dan tidak paham personalitas, orang selalu hidup di dalam identitas dan cari identitas atau berlindung pada identitas di Indonesia ini. Karena dia tidak mengenal dirinya, maka supaya dia menjadi dirinya, dia nyalon wali kota atau bupati. Karena kebupatian dia lebih penting daripada dirinya, benar nggak? Begitu dia sudah jadi bupati, dia frustrasi karena dia sudah tidak punya dirinya sendiri. Jadi identitasnya lebih penting daripada personalitasnya. Yang kedua tadi, sebenarnya personalitas itu juga tidak ada. Apa yakin kamu itu dirimu? Dari mana kamu asalnya? Kalau maka musuhmu adalah kesadaranmu mengenai dirimu itu. Kalau Allah mengatakan barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhan, itu maksudnya rodok jebakan ini. Kalau kamu sudah menyadari bahwa dirimu itu tidak ada, baru kamu mengenal aku. Ngono jane kalimatnya. Mengenal diri adalah menyadari bahwa iki janjane gak ono aku iki. Gak penting aku iki. Yang menjadikan saya ada di hidup sementara di dunia adalah saya berbuat apa, bukan siapa nama saya. Betul enggak? Saya berbuat apa, parameternya bermanfaat apa tidak, kan begitu. Jadi ya, jadi jangan pusing sama diri, sibuk saja melakukan apa yang baik-baik. Jadi jangan terlalu sibuk sama dirimu ya. Nek aku shortcut aja, aku gak ono kata lapo kon. Saya gitu, makanya saya tidak penting. Dan cita-citaku itu saya tidak ada, semakin saya tidak ada, semakin saya diridhoi Allah. Karena nanti kita kan akhirnya ilaihi rojiun. Kalau ilaihi rojiun itu artinya engkau menyatu dengan Allah. Maka menyatu itu bahasa Islamnya adalah tauhid. Tauhid adalah penyatuan. Nah, tauhid adalah yang ketiga. Kamu pikir kamu itu beneran, kamu itu cuma peran. Hidupmu itu cuma peran. Kamu jangan pikir kamu itu beneran diri. Kamu itu cuma peran sebentar. Berapa lama? Ya tanya sendiri sama saudaranya. Kalau Nabi Muhammad cuma dikasih 63 tahun. Terus Anda pikir Nabi Muhammad sekarang di mana? Wis gak ono. Itu cuma drama 63 tahun. Referennya puncaknya 23 tahun. Mek drama iki kon mek main drama, ojo nemen-nemen alamu cinta nang awakmu dhewe iku. Ya, jadi diri itu jangan terjebak. Sudah konsentrasi Allah sama perbuatan baik. Udah itu dong.